Semua tersenyum dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun harus bisa tersenyum. Ya. Harus bisa tenang. Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini dengan judul Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dibuka Mazmur 34 ayat 6 sampai dengan 10. Mazmur 34 ayat 6 sampai 10 saya akan bacakan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Coba ya, Mazmur 34. Ya. Oke, ya, betul. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini memberkati kita. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita lihat dalam gambar tayangan ini anak kecil sedang dia memakai perlindungan yang pas, yang benar, ya. Payungnya matching dengan pakaiannya, dengan sepatunya, ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Matching dia. Tapi orang yang di sebelah kanannya dia sedang ada di laut. Ya, hujan sedang datang. Dia bilang, "Untung gua bawa payung, jadi enggak basah deh." Ya kan? Dia sedang basah, dia sedang di laut. Datang hujan, dia berpayung. Ya kan? Artikan sendiri apa artinya itu, ya. Nah, kadang-kadang orang sudah terlalu banyak mengandalkan pikirannya, ya seperti ini nih. Tapi apakah dia salah? Di satu sisi bisa benar, di satu sisi bisa salah. Karena yang kita baca dalam firman Tuhan Mazmur 34 ini, kalau kita lihat gambar yang berpayung di laut karena ada hujan, untung dah gua punya payung, gua enggak basah. Itu orang bilang itu miring, ya kan? Kalau kita lihat dalam bacaan Mazmur hari ini, ilmu yang seperti ini yang digunakan Daud. Maka dia menulis, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Ya. Ini ilmu seperti ini. Ilmu sinting dipakai Daud. Ilmu gila dipakai Daud. Ilmu orang gila. Suatu saat Raja Daud kan bermusuhan dengan Raja Saul. Karena Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ya. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa, kan begitu ya. Nah, ini dimusuhin ini Raja Daud. Tiba-tiba diusir Raja Daud keluar dari istana. Padahal kalau sakit Raja Saul, Raja Daud yang petik kecapi dengan lagu pujian, urapan Roh Kudus. Raja Saul sembuh, setannya keluar. Tapi tiba-tiba ilmu iri hatinya keluar. Daud pergi, tiba-tiba dia pergi. Maka dia sampai di wilayah Raja Abimelek. Raja Abimelek itu adalah yang dari kumpulan Goliat itu. Ya. Dari sana dia datang. Orangnya Abimelek mau bawa Daud ini ke istana. Tapi didengar suara oleh Daud mengatakan, "Ini dia orang yang mengalahkan Goliat, yang mengatakan nama Tuhan."
Begitu didengar Raja Daud suara itu, ngomongan itu, Raja Daud memakai ilmu yang seperti gila ini. Iya, baca itu. Ya. Lalu dia berperan seperti orang gila. Dicoret-coret itu dinding, seperti orang gila, dialirkan air liurnya meleleh sampai ke ini, mengalir. Seperti orang gila. Lalu Raja Abimelek mengatakan, aku bukan kekurangan orang gila. Kenapa dibawa orang gila ini ke sini? Selamatlah Raja Daud. Raja Daud bukan gila. Tapi ada kalanya Tuhan berkata, ilmu apa yang kita pakai dalam kondisi tertentu. Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Daud dengan ilmunya seperti strateginya seperti itu. Dia selamat. Keluarkan itu orang gila. Padahal Daud bukan gila. Daud waras. Tapi itu yang dipakai dia. Ada kalanya kita mempunyai strategi yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ya. Jadi yang dipakai Daud seperti orang yang kita bilang pakai payung di atas laut ini. Untung dah gua punya payung, jadi gua enggak basah. Tidak basah dari hujan, tapi basah dari laut. Ada kalanya penting, kalau Tuhan izinkan, kita harus memakai strategi apa? Apa artinya? Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat, strategi, ya, yang Tuhan izinkan. Baik, dari bacaan Mazmur 34 ayat 6 sampai 10 ini, itu maknanya mengatakan, Daud mengatakan, orang yang tertindas ini berseru-seru kepada Tuhan. Raja Daud yang tertindas itu berseru kepada Tuhan. Ya. Raja Daud itu ditindas. Ya, ditindas benar-benar. Benar-benar ditindas. Tapi dia tidak mau balas dendam. Luar biasa kan? Jadi kalau anak-anak muda kita semua tokohkan juga Daud dari perjanjian lama sebagai tokoh kita, layak sekali. Daripada tokohkan pemain bola Inggris, ya kan? Yang tidak kenal, tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan darah apapun, sebentar lagi dia tidak main bola lagi. Lebih baik kita tokohkan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru tokohnya Tuhan Yesus. Jelas kan? Tokohnya itu. Ya, dia sedang tertindas. Orang yang tertindas ini berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mendengarnya. Maka dari ketertindasannya Raja Daud itu, dia menyampaikan firman ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa Raja Daud bisa mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baiknya? Dia mengalami kebaikan Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Ya, harus mengalami. Sebab firman itu harus dideratkan dalam hidup saya. Kuasa Tuhan itu harus dideratkan dalam hidup kita. Tidak bisa hanya mengatakannya. Ya, Raja Daud selamat dari teori kegilaannya itu sesaat itu. Ya, maka dia bilang kecaplah dan lihatlah. Bisa aja Raja Abimelek misalnya, siapa tahu itu pura-pura gila. Coba gua tes, kan gitu ya. Ternyata Abimelek bilang, keluarkan itu, kau bawa orang gila sama saya. Simple, selesai. Kalau Tuhan bekerja simple, nggak bertele-tele. Itu sebabnya kalau dikatakan, Pak, definisi hidup itu apa? Menurut saya hidup itu simple. Kita yang mau bertele-tele. Maka bertele-tele, simple kan, ya. Karena dialami pertolongan daripada Tuhan yang luar biasa itu. Suatu saat Raja Daud menancapkan dia dengan tombaknya supaya Daud mati. Das. Dia menghindar saja. Ya kan? Selamat dia. Simple saja. Kalau Tuhan berkenan, maka laut pun akan dibelah. Persoalannya bagaimana itu harus kita alami. Itu persoalannya. Tidak hanya mendengar. Itu harus kita latih. Ya. Bagaimana kuasa itu harus kita alami. Hari-hari ini banyak orang banyak ketakutan. Ya. Takut saja. Ya, sebetulnya kita sedang berperang dengan ketakutan. Ya. Ya. Kalau dia cenderung dengan ketakutannya, maka akan dia ya begitu. Tapi Raja Daud mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Coba lihat baiknya Tuhan itu ya. Matahari, udara, air diberikan kepada kita. Ibu bayangkan listrik yang dipakai hanya malam saja, siang kan kita matikan. Berapa dibayar listrik? Ya. Bayangkan yang dibayar.
Bagaimana kalau misalnya punya usaha, berapa juta, berapa puluh juta hanya listrik. Kalau Tuhan tentukan tarif matahari ini, ya, kalau listrik nggak ada vitamin D-nya, ya, kalau matahari kan ada vitamin D, makanya harus berjemur jam 10, ya kan? Listrik ya listrik saja, terang aja seperti ini, nggak ada vitamin D. Jangan berjemur di listrik ya. Ada yang berjemur di listrik? Jangan ya, kestrum nanti. Berjemur di matahari. Artinya tarif matahari itu harus lebih tinggi dari tarif listrik. Berapa harus kita bayar? Betapa baiknya Tuhan itu. Diberikan itu kepada orang berdosa, diberikan untuk orang baik. Artinya ada berkat umum yang disediakan Tuhan untuk siapa saja. Udara, ya, tabung oksigen waktu itu habis. Ya, habis, enggak ada tabung oksigen. Tuhan memberikan udara, Tuhan memberikan air kepada kita. Luar biasa. Betapa baiknya Tuhan itu. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan dikala kita bangun pagi, lalu kita menghirup udara segar, terima kasih Tuhan. Pernahkah kita waktu jalan, lalu diterpa matahari, terima kasih Tuhan, aku dapat matahari. Orang biasanya menghindar dari matahari, maka datang penyakit. Kenapa? Tidak ada vitamin D. Penyakit itu, COVID itu menyelidiki di tubuh orang. Dilihat, oh ini tidak ada vitamin D-nya, set masuk. Kenapa? Betapa baiknya Tuhan itu. Kita tidak gunakan berkatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matahari disiapkan, udara semua. Dan kebaikan yang luar biasa lagi, ya, Allah turun ke bumi melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya di sorga sana, dia turun ke bumi, dia sampai ke bumi ini. Lihat bukti-bukti turunnya Tuhan Yesus ke bumi ini. Sampai hari ini bukti sejarah itu ada. Di mana dia lahir, di mana disalibkan, di mana dia dikuburkan, di mana dia bangkit. Masih ada telapak kaki itu sekarang di sana. Seluruh dunia menyaksikan itu. Dia naik ke surga. Luar biasa. Artinya begini, manusia itu ya saat itu ya bangsanya Tuhan sudah meninggalkan Tuhan. Maka dijumpai. Dijumpai kita saudara-saudara. Tuhan Yesus menjumpai kita. Dalam penyakit kita Tuhan Yesus menjumpai kita. Dalam kesedihan kita Tuhan Yesus menjumpai kita. Dalam kesengsaraan kita Tuhan Yesus menjumpai kita. Sadarkah kita dijumpai Tuhan Yesus? Itu persoalannya. Banyak orang tidak sadar seperti orang pakai payung tadi. Ya, tidak sadar. Kenapa? Karena dia terikat dengan pemikiran persoalannya sendiri. Fokus kepada masalahnya. Tuhan itu baik. Lihat dalam gambar itu nih. Ya, 5 roti 2 ikan dikasih 5.000 orang makan. Sampai hari ini tempat ini masih ada bukti sejarahnya. Di mana Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan. Masih ada buktinya sampai hari ini. Semua ada bukti. Sewaktu saya ke sana, saya ambil batu dari situ. Saya bawa ke Indonesia. Saya gunakan batu itu. Itu bahasa iman, saudara-saudaraku. Itu bahasa iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang kedua, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang berlindung kepada Allah itu orang-orang yang berbahagia. Sebab kalau orang-orang berlindung kepada setan, di mana bahagianya? Dia akan masuk neraka, ya kan? Orang di dunia ini dua minta pertolongan, perlindungan kepada Allah atau kepada setan. Tapi bersyukur kepada Tuhan kita yang mendengarkan khotbah hari ini, yang ada di gereja ini maupun di mana saja yang mendengarkan khotbah ini, kita sedang menerima perlindungan dari Tuhan saja, ya. Orang-orang yang menerima perlindungan dari Tuhan, sikap hatinya tenang hatinya. Ya, kita harus introspeksi diri, evaluasi diri. Kalau hari-hari ini kita tidak tenang dalam Tuhan, ada sesuatu yang tidak pas. Ya, ada sesuatu yang tidak pas. Karena Tuhan bekerja dengan damai sejahtera. Sekalipun kita dalam persoalan, sekalipun dalam tantangan, kalau roh Tuhan hadir dalam hati, ada ketenangan. Itu yang kita alami. Mengikut Tuhan. Dan kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, itu yang dialami, ada ketenangan, ya, mengikut Tuhan. Sikap hatinya tenang, ya. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, maka tidak pernah ditakut dengan santet. Kalau orang-orang Pentakosta, orang-orang Kristen takut dengan santet, evaluasi. Sebab orang Kristen bisa disantet oleh dukun-dukun, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, tidak ada, santet tidak ada. Dalam nama Yesus itu mental semua. Sebab Tuhan adalah perisai kita.
Sekali Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Memang benar, berbahagia. Kita tidak pernah takut santet-santet. Banyak orang di dunia sekarang bingung untuk memperkebal dirinya dari santet-santet, pergi ke sana, pergi ke sini. Kita hanya datang kepada Tuhan saja. Ya, saya kalau mati karena santet kita tidak bertemu. Saya sering kali karena tugas karena apa disantet orang. Saya tahu. Ya, saya suatu saat waktu kami tidur, anak-anak saya masih kecil, jam-jam 2 dini hari ya. Tiba-tiba saya mendengarkan suara yang meledak malam itu. Harusnya satu kecamatan bahkan satu kota itu mendengar. Tapi saya lihat anak-anak saya, istri saya kok enggak dengar ya. Aku dengar gitu. Apa yang terjadi? Pagi-pagi saya buka pintu ya. Saya lihat serbuk-serbuk di depan, di bawah jendela kamar kami itu. Ada serbuk-serbuk halus. Artinya dipecahkan Tuhan di situ. Kalau itu sampai ke saya, kita tidak bertemu. Jadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kalau masih takut dengan santet, hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Orang-orang Tuhan tidak akan bisa disantet. Ya, kebal, perisai, Tuhan itu perisai. Luar biasa kita yang berlindung kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Coba tayangkan Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sering kita tidak sadar, malaikat Tuhan berpasukan menjaga orang-orang percaya. Sering itu tidak kita sadari. Tapi sesungguhnya malaikat Tuhan berpasukan menjaga kita. Mengiringi kita satu persatu. Kalau enggak kita udah disantet orang. Iya kan? Tapi puji Tuhan ya, ada malaikat Tuhan yang menyertai umat-umatnya. Yang ketiga, tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang yang takut kepada Tuhan tidak berkekurangan? Ya. Karena Tuhan adalah sumber segala sumber kebaikan, sumber berkat. Dialah sumbernya. Itu harus kita pastikan itu dalam hidup kita, dalam percaya kita. Tuhan adalah sumber segala sumber kebaikan, sumber berkat. Tidak ada sumber yang lain yang mengalir kepada kita. Oleh karena itu fokus kepada Tuhan. Dialah sumber segala sumber. Kemudian Tuhan punya konsep untuk memberkati umatnya. Tuhan mempunyai konsep memberkati kita semua. Tuhan punya konsep memberkati Narwastu. Kita masing-masing Tuhan punya konsep. Dan Tuhan punya rencana damai sejahtera untuk umatnya. Coba ditayangkan Yeremia 29 ayat 11. Ya, saya akan bacakan. Ini konsepnya Tuhan untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Lanjut. Ayatnya masih ya. Itu Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sekarang ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membangun kamu. Ini nubuatan kepada Israel. Bangsa Israel itu kalau kita baca itu pentingnya membaca Alkitab berurutan ya. Jangan acak-acakan. Makin tahu kita. Saya sekarang membaca Hakim-Hakim. Ya. Di
Di hakim-hakim itu mereka sudah meninggalkan Tuhan menyembah Baal. Baca. Padahal baru mereka tahu mujizat Tuhan, lautan dibelah. Air mata diberikan di padang gurun, mana diberikan. Di hakim-hakim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya kan? Hakim-hakim, Yosua hakim-hakim. Di hakim-hakim itu mereka sudah meninggalkan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan mencerai-beraikan mereka, ini firman Tuhan. Beberapa kali, bukan hanya 1-2 kali. Tapi akan kukembalikan kamu. Sekarang dikembalikan toh. Mereka sudah kembali, habis dicerai-beraikan kembali. Firman Tuhan ini apa yang dikatakan benar. Semua firman Tuhan, ingat ineransi. Ini harus benar-benar kita patri dalam jiwa kita. Tidak ada kesalahan apapun dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan yang berfirman, dikembalikan mereka ya menjadi satu. Jadi rancangan Tuhan kepada umat-umatnya, konsep Tuhan kepada umat-umatnya adalah konsep damai sejahtera, berkat. Tetapi kadang-kadang tindakan kita membatasi konsepnya Tuhan. Ya, banyak persoalan-persoalan yang kita peroleh karena kita nggak mau belajar, nggak cerdas, ya, tidak mau bertanya kepada Tuhan. Apa yang ditabur akan dituai, ya. Misalnya sederhananya begini, orang tidak mau berkeringat, makan terus, yang nggak keluar keringat. Bagaimana akibatnya? Penyakit gula. Ya kan? Orang tidak mau berjemur di matahari, padahal berkat Tuhan sudah diberikan kepada orang. Ya, akibatnya apa? COVID menyelidiki badan mana yang tidak ada vitamin D. Masuk dia ke situ. Ternyata orang ini banyak vitamin D-nya masuk, kan mental juga penyakit itu. Ya kan? Artinya Tuhan melatih kita harus sejalan kita dengan rencana Tuhan. Tuhan rencana memberkati kita, kita harus masuk dalam rencana itu. Tidak boleh. Artinya apa? Kita harus tunduk. Di satu sisi tunduk kepada Tuhan, di satu sisi kita berperang. Ya. Coba buka Yakobus sampai ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Ya, saya bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hidup ini untuk masuk rencana Tuhan, di satu sisi kita harus tunduk kepada Tuhan. Tunduk tanpa syarat. Kalau ada orang mengomentari kebijaksanaan Tuhan, mengomentari firman Tuhan, itu enggak tahu diri itu. Ya, dikomentari apa di ini gitu ya. Sikap kita tunduk. Tunduk itu bukan diartikan semata-mata tunduk dalam arti fisik, tapi hati kita yang tunduk kepada Tuhan. Ya, hati kita. Misalnya harus sujud menyembah Tuhan, sedang kita mengendarai mobil, bagaimana sujud? Kalau dia sujud dulu, mobilnya kemana? Tapi dikala hati kita tunduk kepada Tuhan, engkau mengendarai, engkau di toilet, engkau di mana-mana. Tidak ada membatalkan apa yang kau doakan. Kenapa? Hati kita yang tunduk kepada Tuhan. 100%. Jadi bukan fisik. Kalau fisik pun tunduk kepada Tuhan itu baik. Sesuai dengan waktunya. Kalau di gereja ini fisik kita harus tunduk kepada Tuhan. Karena memang mendukung. Tapi kalau kita sedang berperang, bagaimana fisik kita tunduk kepada Tuhan? Tetap kita connect dengan Tuhan. Di mana saja pun kita berada. Di satu sisi kita harus tunduk kepada Tuhan. Di sisi yang lain kita harus melawan iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Disinilah kedamaian itu sebetulnya. Ya, kedamaian hati di firman ini. Artinya apa? Hidup kita sedang menjalani peperangan. Dari dulu firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Artinya kalau ada manusia hari-hari ini belum sadar sedang berperang, terlambat bro, terlambat bos. Semenjak manusia itu lahir, dia nangis, sudah berperang. Tuhan sudah mengatakan demikian, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Dilawan. Lawan kemalasan, lawan kebodohan. Ya, jangan bergaul dengan kemalasan. Bergaul pula dengan kebodohan. Aduh, bagaimana nanti jadinya ya? Ya,
Dilawan itu. Apapun kita lawan, kemiskinan pun harus kita lawan. Lawan, hidup kita sedang berperang. Penyakit harus dilawan. Omikron harus dilawan. Bagaimana? Berlindung kepada Tuhan, protap, prokes, lakukan, enjoy dalam Tuhan, sudah. Itu yang bisa kita lakukan. Iya kan? Buktinya sehat-sehat kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu sudah cukup bukti sebetulnya dari Tuhan kepada kita. Ya. Bukti permulaan yang sangat kuat kepada kita memuji-muji Tuhan. Ya. Jadi ingat, hidup kita adalah peperangan. Kita sedang berperang. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ya, perangi kebodohan. Bagaimana caranya? Baca. Baca firman Tuhan, baca ilmu pengetahuan. Ya. Perangi kemiskinan. Bagaimana caranya? Tanganmu jangan diam. Selama tangan bergerak, bekerja, maka perut tidak akan lapar. Kenapa orang kelaparan? Tangannya sudah diam, tidak mau bekerja. Kadang pilih-pilih pekerja. Ya, sewaktu kita mulai bergerak, langkah pertama dimulai, maka tujuan kita akan sampai. Kenapa orang tidak sampai kepada tujuannya? Tidak mau bergerak, diam saja. Bagaimana mengaplikasinya? Di mana saja kita berada? Ya, Bang Kevin menasehatin adik-adiknya begini. Di rumah harus berguna. Di mana saja harus berguna. Artinya apa? Apa yang bisa dilakukan di rumah, lakukan. Jangan diam. Itu melatih kita berperang, mendatangkan kebaikan. Jangan diam. Ya, lakukan sesuatu yang berguna di mana saja. Di kantor begitu, bayangkan kau lakukan sesuatu di kantor, kau buat sesuatu yang baik. Ya, dilihat atasanmu, ini baik ini. Dicatat itu. Ya, jangan diam. Pokoknya jangan diam, bergerak saja. Sewaktu orang bergerak, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Haleluya. Poin yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, orang-orang yang mencari Tuhan itu dimulai dari mana? Dari niat. Kalau niatnya mencari Tuhan, pasti ketemu. Tapi kalau niatnya sudah tidak ada mencari Tuhan, tidak akan ketemu. Niat, bangun niat itu. Punya niat, lalu bergerak. Ya, pasti ketemu. Dimulai dari niat untuk mencari Tuhan, cari Tuhan. Bagaimana carinya? Bagaimana caranya? Doa, pujian, baca Alkitab, kerja yang baik, berkarya, itu mencari Tuhan. Ya, berguna untuk orang lain, itu mencari Tuhan. Waktu tidur pun kita diberkati Tuhan. Orang-orang di dunia ini tidur pun diberkati Tuhan. Coba kita baca ini, sengaja saya ini supaya semua baca ya. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan suka. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini luar biasa. Firman ini dituliskan ribuan tahun yang lewat. Orang banyak sekarang tidur tapi punya pendapatan. Tidur siang, tidur malam, pendapatannya mengalir aja. Ya. Waktu ditulis firman Tuhan ini tidak tahu zaman ini seperti ini. Ditulis firman ini belum tahu akan ada bank, ada OVO, ada apa gitu ya. Sekarang ini terjadi. Orang tidur-tidur aja, orang kebaktian aja, pendapatannya datang. Masuk itu. Serius. Firman Tuhan ineransi. Tidak ada kesalahannya. Waktu tidur orang diberkati. Orang yang kerja keras, orang yang cerdas mengalami ini. Betapa orang-orang muda sekarang yang timbul tiba-tiba menjadi orang kaya. Tidur dia. Kekayaan mengalir. Ini. Digenapi. Hai yang kau anak-anak muda yang mendengarkan firman ini. Yang merasa muda seperti saya. Ya. Jangan pernah berkata tua. Karena usia di tangan Tuhan. Dituliskan firman Tuhan ini. Belum tahu zaman ini akan seperti ini. Sekali Tuhan menulis pasti digenapi. Orang tiduran aja sekarang.
Gak tahu dari yang kita ada di sini, sedang kebaktian kita sekarang. Kalau dibuka handphonenya, tahu ada keuntungan di situ. Ini real, kenyataan. Kalau di zaman orang tuanya belum, doakan anakku mengalami firman ini Mazmur 127 ayat 2. Begitu. Tapi kalau di masamu masih tua, masih Tuhan berkati, aminkan. Artinya apa? Itu menjadi berkat bagimu. Begitu. Ya. Sewaktu Gojek, Grab ada di berbagai negara di demo kok. Bukan hanya di Indonesia. Itu fakta. Di Amerika, di Eropa, belakangan aja di Indonesia demo. Apa itu Gojek? Apa itu Grab? Dulu kita lihat zaman saya itu dulu, begitu turun dari bandara atau di mana-mana, taksi, ya kan? Tulisannya. Sekarang apa yang terjadi? Saya udah jarang melihat taksi di Jakarta. Dulu di jalan itu taksi. Ini benar loh. Di jalan itu taksi. Sekarang udah jarang. Nggak ada tulisan taksi. Tapi waktu kita masuk Grab, nggak ada taksi di situ. Kita seperti orang hebat, kita punya supir, bayarnya lebih murah. Yang memiliki itu waktu dia tidur diberkati oleh Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Jadilah itu kepada anak-anak kita GPI Narwastu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tangkap ini firman Tuhan. Harus terjadi begitu. Tangkap. Sekarang perubahan-perubahan luar biasa. Ada orang terganggu dengan perubahan-perubahan ini. Silahkan. Tapi akan terjadi. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan, berubahlah dengan akal budimu. Apa yang baik, yang sempurna, yang berkehendak kepada Tuhan. Artinya apa? Sejak dituliskan Alkitab, ya, sekarang orang mendengung-dengungkan perubahan yang luar biasa. Ternyata setelah saya pelajari Alkitab, dari dulu dikatakan berubahlah. Artinya apa? Memang harus berubah. Ke arah yang baik. Jangan alergi dengan perubahan-perubahan ini, ya. Ikuti saja kehendak Tuhan. Yang penting dalam koridor Tuhan, dalam konsep Tuhan. Itu saja. Ikuti saja, ya. Dan katakan sewaktu aku tidur, aku diberkati Tuhan. Itu akan digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Ya. Perlu belajar, perlu kecerdasan, perlu keahlian. Kalau dulu orang mengukur kekuatan itu dari uang. Uang itu real. Berapa dipegang, berapa ditabung. Sekarang uang sudah tidak kelihatan. 5 tahun lagi kemungkinan uang tidak kelihatan lagi, uang kertas. Sekarang aja kalau kita belanja di Starbucks, ya, uang kontan, nggak bisa Pak. Coba deh, nggak diterima uang kontan. Sekarang uang ilusi, samar. Sudah begitu, ya. Jadi lama-lama gereja membuat persembahan yang nggak ada uang kontan. Saya kebaktian online waktu corona itu dulu, ya kami keluarga kebaktian online kan. Tetap kita kirim dari itu, gitu, kita kirim, gitu. Tapi dicek di bendahara yang kirim persembahan dari itu, ya ada, tapi yang sedikit yang kirim itu ada, tapi sedikit banget gitu ya. Nanti kita lihat datanya, ya kan? Lama-lama gereja memberi persembuhan nggak buka dompet lagi Bapak Ibu, nggak lagi dompet nanti, kecuali si dompet hanya kartu-kartu, uang tidak ada, uang kertas, ya. Begitu diprediksi. Lalu apa yang kita buat? Kita tidak kaget, ya. Setelah saya baca-baca firman Tuhan, kita tidak kaget itu. Tuhan sudah mengingatkan itu jauh-jauh waktu. Jauh-jauh waktu sudah diingatkan, ya. Oleh karena itu kita imani firman ini, ya. Kita imani firman ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, bagaimana kita dicintai Tuhan, itu yang harus kita tempuh. Bagaimana Tuhan mencintai kita, itu jalan yang harus kita tempuh, ya. Orang yang dicintai Tuhan akan diberikan pengetahuan,
akan dibekali dengan hikmat. Ingat, itu pentingnya karunia Roh Kudus. Urutan pertama dan kedua adalah hikmat pengetahuan. Sebab Tuhan tidak bisa menolong anak-anaknya kalau tidak punya pengetahuan dan hikmat. Bagaimana? Urutan pertama, hikmat pengetahuan. Perlu belajar, perlu pendidikan, perlu latihan. Haleluya. Sebagai penutup untuk firman ini, untuk khotbah hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap itu artinya harus ada upaya, ya. Merasakan baiknya Tuhan itu. Harus ada usaha. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Keempat, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesungguhnya kita adalah orang yang berbahagia karena berlindung kepada Tuhan.